Buat semua manusia yang ada di bumi ya, ini wajib didengarkan ya. Ini kan ini masalah yang paling besar, tapi banyak yang tidak menyadarinya ya. Saya tetap membahas tentang sumber daya alam ya, yaitu tanah sawah dan kebun ya, yaitu tanah produktif. Karena dari situlah lahir semua kehidupan, kekayaan dan kesejahteraan. Makanya pertahankan tanah-tanah ini ya. Kemarin ada yang komen di VT saya ya, kalau sumber kehidupan itu bukan tanah saja sih. Saya tahu sumber kehidupan itu ada 5, yaitu air, tanah, air, angin, udara, dan api ya, yang 5 itu ya. Tapi saya tidak mau membahas yang lainnya. Kenapa? Karena tanah itu adalah memang sumber dari segala sumber dari segala kehidupan. Kenapa? Tanah itu, air itu adanya di dalam tanah. Air hujan itu dia menampung ke dalam tanah ya, ke bawah. Makanya kenapa sumber air itu ada di dalam tanah. Air dan tanah itu tidak bisa dipisahkan, kan gitu. Makanya kenapa saya bilang kalau tanah yang berganti dengan bangunan beton ya, bercocok tanam dengan bangunan beton, berarti kenapa terjadi banjir? Karena penyerapan penyerapan itu tidak ada ya, karena tanah itu sudah berganti dengan bangunan beton. Makanya kenapa selalu membahas kalau tanah yang hilang berganti dengan bangunan beton itu ibarat waktu yang tidak pernah kembali ya. Makanya kenapa kalau tanah yang hilang dia tidak akan kembali. Kalau mereka menjual air ya, mungkin bisa lah ada sumber mata air ya. Kalau api kan tidak bisa dibeli ya, dijual. Udara juga tidak bisa dijual ya, angin juga tidak bisa dijual ya. Makanya kenapa saya membahas tentang tanah ini ya. Tanah itu kan, apalagi sekarang kan yang nomor 1 itu dihilangkan sama manusianya kan tanah produktif. Tanah produktif, sawah dan kebun ya. Padahal kan sudah saya jelaskan di VT saya sebelumnya, kalau tanah itu terdiri 2 bagian, tanah produktif dan tanah produktif. Makanya kenapa saya bilang siapapun yang mau membangun, investor maupun pemerintah, bangunlah bangunan di tanah-tanah yang tidak produktif. Jadi biarkanlah sawah dan kebun itu sebagai sumber daya alam kita dan keindahannya, jangan itu dihilangkan. Makanya saya selalu berkata kayak gitu, karena yang nomor 1 yang saya lihat yang dijual kan sawah dan kebun mereka kan. Makanya kenapa selalu saya nyinyir kayak gini. Apalagi kita kan tahu ya, Indonesia ini kan paru-parunya dunia ya, segala sumber ada di situ. Bagaimana kalau tanah itu ditutup dengan bangunan beton, sementara tanah itu bukan menghidupkan saja ya segala makhluk hidup ya, hewan, tumbuhan termasuk kita, tapi di dalam tanah itu terdapat harta-harta karun. Kayak gas ada di dalam tanah, emas ada dalam tanah, batu bara ada di dalam tanah, perak ada di dalam tanah, semua di dalam tanah itu. Jadi kalau itu yang ditutup semuanya, kita akan kehilangan segala-galanya, kehilangan sumber daya alam dan kehilangan kekayaan hasil buminya itu. Itu yang tidak disadari oleh semua manusia, investor maupun pemerintah. Kemarin juga ada yang bilang, terus kalau manusia kalau nggak bikin rumah di atas tanah di mana? Di atas pohon katanya. Ya tidak begitu juga. Kan yang saya bilang, janganlah membangun di tanah sawah dan kebun. Tanah itu ada beberapa bagian, tanah produktif dan tidak produktif ya. Itu yang saya maksud ya di VT saya. Mungkin karena di TikTok ini kan cuma sepenggal-sepenggal ya, jadi saya susah menjelaskan keseluruhannya itu. Saya tidak mau membahas yang lain-lain. Memang sumber kehidupan itu memang ada 5, tapi yang saya bahas tetap tanah. Karena dari situlah segala bersumber. Kalau kita menghidupkan api, sumbernya juga dari tanah. Kalau kita menghidupkan api itu kan dari kayu ya, kayu itu kan dari alam. Untuk menghidupkan korek api atau korek gas itu kan dari gas itu kan terdapat dari alam itu sendiri. Bagaimana kalau itu yang ditutup? Itulah yang tidak dipahami oleh semua manusia tentang VT saya ini. Sebenarnya semua edukasi. Makanya kenapa saya selalu mengingatkan ke semua manusia, pertahankan lahan kalian. Kenapa? Karena kalau tanah yang sudah berganti dengan bangunan beton itu ibarat waktu tidak pernah kembali. Dan ingat, hakikat tanah itu tidak pernah berkembang, apalagi berkembang biak. Ya mungkin kalau mereka jual air, mungkin saya nggak perlu cuap-cuap ya. Air itu kan ada mata sumbernya ya, sumber mata air itu kan dia ngalir ya. Kalau mereka jual air mungkin saya nggak apa-apa ya, atau menjual hewan-hewan juga nggak apa-apa. Tapi kalau tanah yang dijual diganti dengan bangunan beton, itulah yang akibatnya fatal, apalagi tanah produktif. Makanya kenapa saya selalu berpesan kepada pemerintah dan investor, kalau mau membangun, janganlah di tanah-tanah produktif. Bagaimana kalau kalian yang kaya membangun pabrik tapi membangun di atas sumbernya sendiri? Apa fungsi pabrikmu kalau sumbernya kalian tutup?
Karena bangunan-bangunan pabrik itu yang diolah adalah sumber daya alam itu sendiri. Ekonomi bergerak dari situ. Dari padi, buah-buahan, hewan, juta-jutaan ekonomi bergerak dari sumber daya alam yang 3 itu. Tapi kenapa yang nomor 1 yang dihilangkan? Tanah, sawah, dan kebun. Makanya hilanglah segala-galanya. Kalau tanah yang dihilangkan, akan hilang yang ketiga itu. Makanya kenapa kita menuju kehancuran. Kalau sumber daya alam yang dihilangkan, ditutup permanen dengan bangunan beton, kita akan menuju kehancuran sumber daya alam, kesulitan ekonomi, dan pemusnahan manusia. Apa kita tidak terbayang di dunia ini seandainya manusia bercocok tanam beton, semuanya bumi ini sudah ditanam dengan bangunan-bangunan beton? Apa tidak kebayang? Terus nanti kalau banjir, kalau hujan, banjirnya kemana? Tenggelam, karena penyerapan air itu tidak ada. Karena tanah itu menampung segala-galanya. Mudah-mudahan paham ya semua manusia yang ada di bumi. Selamatkan lahan kita, selamatkan sumber daya alam kita, selamatkan sumber daya alam kita. Semoga teredukasi.